Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ayulandari. Saya dari kelompok 1. Saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan atau kita belajar membuat video presentasi interaktif yang materinya berjudul Manusia dan Pendidikan. Manusia dan Pendidikan itu adalah mata kuliah pengantar pendidikan. Oh ya, sebelumnya saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, dan saya tepatnya berada di kampus Rengat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita berkenalan juga dengan teman-teman saya. Ya, teman-teman saya, selain ada saya, juga ada Muhammad Hafiz Johan. Nah, Johan ini berperan sebagai pengisi materi juga, suara 1, dan Alfi Haryanti juga pengisi materi, suara 2. Kemudian Della Oktaviana pengisi materi, suara 3, dan saya sendiri Resti Ayulandari sebagai moderator dan editor. Sebelum kita membahas tentang manusia dan pendidikan, sebaiknya kita tahu ya apa aja yang akan dibahas. Nah, untuk yang akan dibahas saya sudah merangkumnya di sini, yaitu ada 1, hakikat manusia. Nah, untuk mengetahui pendidikan itu sendiri kita juga harus mengetahui hakikat manusia yang sebenarnya ya. Selain hakikat manusia, ada juga manusia saling mendidik perantara dunia. Nanti juga akan dijelaskan di bagian materi. Selain itu, ada rekonstruksi ide. Untuk rekonstruksi ide, mungkin materinya hanya sedikit ya, nanti untuk penjelasannya. Oke, tidak perlu waktu yang lama-lama, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat manusia. Untuk hakikat manusia ini akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Alfi Haryanti. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke teman-teman, saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Alfi Haryanti. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu hakikat manusia. Menurut Munir Yusuf, pada hakikatnya sejarah manusia tidak lepas dari pendidikan seperti Adam yang diajarkan berbagai hal. Seperti nama benda oleh Allah diuji kemampuannya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31 yang mengindikasikan dua hal. Yang pertama, sejarah pendidikan lahir bersamaan dengan sejarah kedatangan manusia. Yang kedua, pendidikan inheren dengan kehidupan. Nah, dalam perspektif teori pendidikan modern, ayat di atas juga menjelaskan 5 unsur pokok dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu pendidik, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Kedatangan Rasulullah dengan Al-Quran sebagai pokok ajaran menegaskan berbagai hal. Yang pertama, Adam sebagai peserta didik pertama di kalangan umat manusia. Sejarah pendidikan sejalan dengan sejarah manusia. Yang terakhir, kesempatan manusia mencangkup dua aspek, yaitu jasmani dan rohani. Manifestasi dengan kesempurnaan manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk paling beradab. Kedua, paling teratur. Ketiga, paling mudah dikendalikan. Yang terakhir, sebagai mani. Pemikiran ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri karena pemahaman seseorang, tetapi menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang bermartabat. Yang terakhir, keragaman pandangan tentang manusia dari segi perspektif filsafat. Menurut filsuf Plato, makhluk berakal dan akal berfungsi mengarahkan budi. Menurut perspektif antropologi, tergolong primate yang paling sempurna jasmani dan rohani. Dari perspektif fisiologi modern, aliran behaviorisme atau makhluk netral, psikoanalisis, makhluk yang hidup atas pekerjaannya, dorongan seksualitas. Dari perspektif psikologi humanistik, manusia mempunyai potensi yang baik dan kemampuan tak terhingga, serta memiliki otoritas atas kehidupannya.
Dari perspektif psikologi transpersonal, manusia memiliki pengalaman subjektif, transendental, dan pengalaman spiritual. Yang terakhir, dari segi perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk bermasyarakat. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembacaan materi dari Hakikat Manusia oleh Mbak Alfi Haryanti ya. Oke, kita akan bahas sedikit tentang hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Nah, hakikat manusia itu sejarah manusia, tidak bisa lepas dari pendidikan. Kenapa kok tidak bisa lepas? Karena pendidikan itu sudah ada sejak manusia itu diciptakan atau manusia itu lahir. Seperti contoh Nabi Adam alaihissalam yang diajarkan berbagai hal seperti nama-nama benda. Kemudian Allah menguji kemampuannya dengan meminta Adam menyebutkan semua nama-nama benda yang telah dihafalkan tadi atau yang sudah diajarkan tadi. Nah, dari ayat tersebut dapat diindikasikan dua hal, yaitu satu, sejarah pendidikan lahir bersamaan dengan sejarah kedatangan manusia. Jadi sejarah pendidikan itu lahir ya waktu manusia itu juga dilahirkan atau kedatangan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pendidikan inherent dengan kehidupan. Selain itu, dalam perspektif teori pendidikan modern, Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 juga menjelaskan 5 unsur pokok. Apa aja sih 5 unsur pokok itu? Oke. 5 unsur pokok itu adalah pendidik. Pendidiknya siapa yang ada di ayat tersebut? Pendidiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa sih peserta didiknya? Peserta didiknya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa materi yang disampaikan? Materinya adalah pembelajaran tentang nama-nama benda. Selain itu ada metode. Metodenya bagaimana? Yaitu mengajarkan tentang nama-nama benda tersebut. Evaluasi, di mana Allah menguji kemampuan Nabi Adam dengan menyebutkan nama-nama benda yang telah diajarkan kepadanya sebelumnya. Oke, selanjutnya Rasulullah datang dengan Al-Quran sebagai pokok ajaran. Beliau menegaskan beberapa hal, yaitu Adam sebagai peserta didik pertama di kalangan umat manusia. Kenapa? Karena umat manusia diciptakan setelah Nabi Adam diciptakan. Jadi kita bisa dikatakan umat manusia setelah Nabi Adam diciptakan. Oke, setelah itu ada sejarah pendidikan sejalan dengan sejarah manusia. Maksudnya sejarah pendidikan itu akan ada saat manusia itu dari lahir hingga terus mencari pengalaman atau wawasan baru tentang pendidikan dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah kesempurnaan ya, bukan kesempatan, maaf, ada salah ketik. Yang ada adalah kesempurnaan manusia mencakup dua aspek, yaitu kesempurnaan jasmani dan rohani. Yang kita tahu adalah manusia itu adalah makhluk paling sempurna ciptaan Allah. Karena apa? Karena yang membedakan kita adalah akal dan juga yang dapat mengendalikan diri. Jasmani kita itu lengkap, sempurna, dan rohani kita juga pasti lengkap. Bukan lengkap maksudnya ya bisa dikendalikan ya. Kemudian ada manifestasi dengan kesempurnaan manusia. Nah, manusia sebagai makhluk yang paling beradab. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk ciptaannya Allah yang paling sempurna dan tidak ada yang bisa membenci atau tidak menyukai ciptaan Allah apapun itu. Nah, manusia sebagai makhluk yang paling teratur. Karena apa? Karena kita memiliki akal, jadi kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Jadi kita adalah makhluk yang paling mudah diatur.
Kalau makhluk Allah yang susah diatur apa? Hewan. Hewan kita harus mengaturnya dengan menggunakan bahasa hewan. Kayak kita bisa bicara sendiri sama hewan ya. Oke, selanjutnya adalah paling mudah dikendalikan. Kenapa kok kita paling mudah dikendalikan? Karena kita diberi sebuah pikiran untuk bisa mengendalikan suatu keadaan dan juga bisa mengendalikan suatu gerakan ataupun yang akan kita lakukan agar perbuatan itu tidak berdampak buruk untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, kenapa sih kita pemahamannya menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang bermartabat? Kenapa pendidikan itu kok bisa membawa manusia ke kehidupan yang bermartabat? Karena pendidikan adalah suatu hal yang diajarkan oleh Allah, dan kita pasti tidak akan bisa menandingi apa yang Allah buat. Kita hanya bisa mengaplikasikan apa yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita memiliki pendidikan yang tinggi. Kita selalu mengejar atau memahami atau mencari wawasan atau mencari pengetahuan tentang semua hal yang ada di dunia ini. Bahkan kita juga belajar tentang bagaimana cara kita bisa sukses di kehidupan dunia ini dan juga sukses di kehidupan akhiratnya nanti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bab kedua, yaitu materi saling maksud saya manusia saling mendidik perantara dunia. Nah, untuk materi yang ini akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Muhammad Hafiz Johan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Johan. Saya mau membacakan manusia saling mendidik perantara dunia. Sejarah manusia adalah sejarah pendidikan. Semenjak manusia lahir, sejak itulah pendidikan menunjukkan eksistensinya. Proses pendidikan senantiasa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin. Keluasan lingkup potensi yang bertujuan pada pembentukan diri ini mencuat dari 3 karakter inherent yang ada dalam sifat manusia, antara lain: 1. Keluasan dan kesadaran manusia. 2. Keluasan wilayah dan dapat dijangkau oleh kehendak-kehendak manusia. 3. Kemampuan inherent untuk membentuk dalam dan memberdayakan diri. Potensi-potensi manusia yang dibawa sejak lahir, yang dibina dan dikembangkan menjadi sikap hidup, meliputi hal di bawah ini. 1. Potensi jasmani dan panca indera. 2. Potensi pikir atau tradisional. 3. Potensi perasaan. 4. Potensi karsa atau kemauan. 5. Potensi cipta. 6. Potensi karya. Dan 7. Potensi budi nurani. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari teman saya, Mas Johan ya. Terima kasih Mas Johan. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang manusia saling mendidik perantara dunia. Baik. Semenjak manusia lahir, maka sejak itulah pendidikan menunjukkan eksistensinya. Nah, proses pendidikan senantiasa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi. Karena setiap peserta didik itu pasti punya potensi-potensi tersendiri, yang dimana potensi itu tidak mungkin dimiliki
tidak mungkin memiliki kesamaan dengan individu yang lain. Jadi, jika salah satu individu memiliki potensi yang unggul, maka kamu melihat itu, jadikanlah motivasi. Jangan kamu iri sehingga kamu membenci ataupun menghujat temanmu itu. Jadikanlah apa yang dia bisa, jadikanlah motivasimu untuk belajar lebih giat lagi. Nah, mengingat manusia merupakan makhluk yang berpikir dan memiliki kesadaran, maka praktek-praktek pendidikan pun harus senantiasa mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik harus memiliki eksistensi sebuah kesadaran dan bagaimana cara pola pikir kita dengan pola pikir orang lain. Jadi jangan langsung disamakan pola pikiran kita ya, karena kalau kita langsung samakan, kita tidak akan bisa melihat sisi dari setiap pikiran yang ada pada setiap individu. Selanjutnya, peserta didik itu harus mengembangkan potensi-potensinya untuk lebih tahu dan lebih banyak belajar dalam arti seluas mungkin. Maksudnya kita harus mencari ilmu sebanyak mungkin semampu kita, selama kita mampu untuk mendapatkan suatu pendidikan ataupun pengetahuan tersebut, maka janganlah putus asa. Tetaplah belajar agar kita selalu berpengetahuan dan bisa menjadi sosok yang membanggakan untuk negara kita. Keluasan seperti apa sih? Keluasan lingkup potensi itu bertujuan untuk membentuk pembentukan diri, untuk istilahnya mencari jati diri kita ya. Juga ini mencuat 3 karakteristik inherent yang ada dalam sifat manusia. Karakteristik seperti apa itu? Yaitu keluasan dan kesadaran manusia. Oke, keluasan dan kesadaran manusia. Maksudnya, manusia itu harus mampu mengembangkan dan cangkupan wawasannya menungkik ke inti terdalam dari hakikat alam. Melalui apa? Melalui perangkat pengetahuan. Kemudian kita bisa mempelajari hukum-hukum dan aturan-aturan alam, sehingga memungkinkan untuk menempatkan alam semesta dan kehidupan manusia pada suatu masyarakat yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, kita punya keluasan wilayah yang dapat dicangkup oleh kehendak-kehendak manusia. Untuk yang kedua itu, kita bisa mengetahui keluasan wilayah yang bisa kita cangkup. Jadi kita bisa mempelajari tentang wilayah-wilayah yang bisa kita ketahui atau bisa kita dapatkan dari kehendak-kehendak atau dari orang lain, sehingga kita tidak mencangkup di wilayah itu saja. Jadi kita bisa menyebar di wilayah-wilayah yang lain. Selanjutnya, kemampuan inherent untuk membentuk dan memberdayakan diri. Kemudian ada potensi manusia yang dibawa sejak lahir, dikembangkan menjadi sikap hidup. Apa aja sih? Yang pertama ada potensi jasmani dan panca indera. Pengembangan sikap hidup sehat. Contohnya itu ya, memelihara gizi makanan, olahraga yang teratur. Kenapa kok olahraga yang teratur? Karena ini adalah meningkatkan potensi jasmani dan panca indera, sehingga kita harus meningkatkan kualitas yang ada pada tubuh kita, seperti olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat teratur. Kemudian kita bisa melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih. Oke, selanjutnya ada yang kedua, potensi pikir atau rasional. Bagaimana caranya?
yaitu dengan mengembangkan kecerdasan. Contoh, kita harus bisa tidak harus sih, kita bisa suka membaca, belajar ilmu pengetahuan sesuai minat dan kesukaan kalian. Terus mengembangkan daya pikir kritis dan objektif. Kenapa kita harus mengembangkan daya pikir yang kritis? Karena semua itu bisa membawa kita ke dalam ilmu pendidikan yang lebih tinggi dan daya pikir yang lebih kritis ya. Kemudian yang ketiga ada potensi perasaan. Perasaannya seperti apa sih? Ya pastinya perasaan peka dong, ya enggak? Iyalah. Yang dimaksud adalah perasaan yang peka dan halus dari segi moral dan kemanusiaan ataupun etika. Dengan menaati tata nilai ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, sosial budaya, dan filsafat. Contohnya apa aja sih? Yaitu yang pertama perasaan estetika dengan mengembangkan minat kesenian dengan berbagai seginya sastra dan budaya. Nah, untuk tata nilai ketuhanan kita bisa dalam toleransi beragama gitu ya. Toleransi beragama, kalau kita beragama Islam, kemungkinan ada agama lain yang bisa kita hargai. Kita tidak harus menghujat, oh agamaku tuh agama yang paling sempurna, agamamu itu tidak sempurna, jadi jangan temenan sama aku. Itu sangat-sangat tidak boleh. Kita Indonesia itu adalah bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kenapa? Karena kita itu keberagamannya sangat banyak. Oke? Kemudian ada potensi karsa atau kemauan, potensi cipta, potensi karya, dan potensi budi nurani. Untuk potensi yang budi nurani itu kesadaran ketuhanan dan keagamaan. Kita meyakini kesadaran moral, kemudian atau yang berbudi luhur, dan insan kamil atau manusia yang takwa menurut konsepsi agama masing-masing. Oke, itu adalah pembahasan dari subtopik yang kedua, manusia saling mendidik perantara dunia. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, rekonstruksi ide. Untuk rekonstruksi ide ini, untuk materinya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Della Oktaviana. Kepada Mbak Della Oktaviana, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, saya Della Oktaviana dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi ide. Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual, kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hal, serta kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu. Pendidikan disebut juga sebagai falsafah kehidupan yang dimana orang berpendidikan dan tidak berpendidikan jelas perbedaannya. Ada 4 hal dalam berpendidikan, yaitu 1. Usaha sadar, 2. Fungsi pendidikan, 3. Strategi pelaksanaan pendidikan, 4. Produk yang dihasilkan oleh proses pendidikan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Della ya. Oke, kita akan membahas sedikit lagi tentang apa itu rekonstruksi ide. Oke, dijelaskan bahwa pendidikan itu dikonsepsikan sebagai proses penyiapan manusia. Jadi kita tuh disiapkan sebagai warga pendukung terwujudnya negara yang ideal. Kenapa kok penyiapan manusia itu sangat penting? Karena jika kita di dalam suatu negara itu hanya manusia yang tidak berpendidikan, saya tidak berpendapat seperti itu ya. Seumpamanya seperti itu, maka apa yang terjadi dengan negara kita ini? Untuk mewujudkan negara yang ideal, maka dibutuhkan penyiapan manusia yang ditujukan sebagai warga pendukung terwujudnya negara ideal. Nah, pendidikan seyogyanya menjadi desain percontohan
yang berdaya saing. Kenapa seperti itu? Dalam falsafah kehidupan bernegara dan berbangsa, pada sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Sila ke-5, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Maka, pendidikan mempunyai kolerasi signifikan dengan falsafah bangsa dan negara Indonesia ini. Untuk kenapa pendidikan disebut sebagai falsafah kehidupan? Pendidikan itu sebagai falsafah kehidupan. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa membedakan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Itu pasti jelas banget perbedaannya, ya kan? Nah, ada 4 hal dalam pendidikan, yaitu ada usaha sadar. Dalam rumusan itu ada 4 hal, yaitu harus digarisbawahi. Yang pertama, usaha sadar, di mana pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, mantap, jelas, lengkap, dan menyeluruh. Kemudian juga dengan berdasarkan pemikiran yang rasional objektif. Pendidikan tidak diselenggarakan secara tak sengaja, justru atau bersifat insidental dan seenaknya itu enggak. Itu kita melakukan pendidikan itu dengan niat. Jadi kita bisa mendapatkan pendidikan itu dengan niat, bukan dengan keterpaksaan, ya. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu adalah menyiapkan peserta didik. Apa sih yang dimaksud menyiapkan? Menyiapkan itu diartikan bahwa peserta didik hakikatnya itu belum siap. Jadi kita harus mempersiapkan peserta didik itu agar bisa menyiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi masa depan atau masa kini yang semakin modern, ya kan? Kemudian kenapa perlu disiapkan? Karena takutnya jika tidak dipersiapkan mulai dari dini hingga sekarang ini, di saat peserta didik itu terjun ke dunia kerja ataupun dunia apa, mereka akan tidak tahu bagaimana sih caranya mengakses atau melakukan pekerjaan ini. Jadi mereka tuh diharapkan punya suatu pendidikan sehingga dia tuh bisa mengaplikasikan pendidikan itu atau wawasan ataupun pengetahuan itu ke dunia kerjanya. Yang ketiga ada strategi pelaksanaan pendidik. Dilakukan dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Kenapa kok diadakan seperti itu? Karena itu adalah sebuah pemberian bantuan. Jadi bimbingan itu pemberian bantuan, ya, bantuan, arahan, motivasi, juga nasihat dan atau penyuluhan agar siswa itu mampu mengatasi, memecahkan masalah, menanggulangi kesulitannya sendiri. Selanjutnya kita bisa produk yang dihasilkan oleh proses pendidikan, ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu berupa prosedur yang memiliki kemampuan melaksanakan peranan-peranannya untuk masa mendatang. Jadi kita itu punya rencana ataupun produk yang akan kita hasilkan oleh proses pendidikan di masa depan atau di masa yang akan kita lalui. Nah, satu buah pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang selama ini kita ketahui
bahwa Bapak Ki Hajar itu adalah bapak pendidikan ya. Apa sih pemikirannya itu? Yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Kalian pasti tahu ya artinya apa. Itu artinya adalah sangat mendalam dan bermakna sekali untuk kehidupan kita. Artinya adalah di depan menjadi teladan, di tengah membina anak dan memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan ataupun motivasi. Jadi kita itu harus menjadi sebuah contoh. Seorang pendidik itu harus menjadi sebuah contoh yang baik untuk anak didiknya ataupun anak kita sendiri nantinya. Kemudian ing ngarsa mangun ing madya mangun karsa, itu adalah kita harus sebagai pendidik harus memberi semangat, motivasi agar bisa membina potensi anak. Jadi kita harus mengetahui potensi-potensi anak kita itu seperti apa, atau anak didik kita ya. Dan tutwuri handayani, yaitu mengikuti dari belakang. Kita itu mendorong ataupun memberi semangat, memberikan pengaruh positif kepada anak kita supaya anak didik kita itu maju dan bisa menggapai cita-citanya di kemudian hari. Baik, itu presentasi dari kelompok 1 tentang manusia dan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.